Sebagai manusia, kebutuhan financial is it important? Apakah itu penting? Iya. Tapi pada satu sisi ada tahapnya di mana manusia akan berkata bahwa yang saya butuhkan adalah recognition. Pengakuan bahwa mungkin saya lebih dihargai, ilmu saya, pengalaman saya, dan punya kontribusi. Ya, beberapa hari yang lalu Pak Jokowi, Presiden kita, menyampaikan speech gitu di depan LPDP, satu lembaga milik pemerintah yang mensupport banyak sekali menyekolahkan anak-anak terbaik Indonesia di Indonesia dan juga banyak di luar negeri. Dan ada yang nggak pulang, saya nggak ngomong banyak ya, ada yang nggak pulang, ada yang nggak mau pulang ya. Sehingga Pak Jokowi bilang, pulanglah, pulang, pulang, pulang 3 kali. Saya ingin membahas masalah ini, bagaimana masalah inovator kita yang tidak betah di Indonesia, tidak mau kembali, diaspora punya keresahan sendiri. Seorang yang saya pikir sangat tepat ya membahas ini. Ini adalah tokoh senior yang sangat saya kagumi, kami sering bertemu ya. Dan beliau juga saya pikir pernah merasakan hal yang sama. Dr. Archandra Tahar sudah hadir di studio. Terima kasih udah. Makasih, alhamdulillah. Makasih udah mengundang. Iyalah, kepengen betul aku mengundang. Iya. Saya ingat dulu ya, waktu saya jadi Dirut TVRI, saya belajar dengan Pak Yonan ya. Iya, iya. Dalam sharing session di SDM. Yep. Ada Uda juga. Dan apa yang Uda sampaikan dengan Pak Yonan sampaikan itu yang salah satu yang saya pakai di bagaimana mentransformasi TVRI. Alhamdulillah. Udah, apa yang terjadi dah kepada kita mulai, udah mau dari mana? Dari brain drain dulu atau dari mana nih? Boleh dari brain drain boleh. Oke, udah silakan. Bagaimana nih sebenarnya? Begini ya, brain drain itu natural nggak? Natural, ya. Amerika dibangun lewat brain drain, terutama dari orang-orang Eropa dan lebih spesifik lagi kebanyakan itu adalah dari Inggris. Ya. Sampai hari ini, yang saya tahu filosofi di Amerika itu adalah siapapun orang terbaik di dunia ini dan Amerika butuh dan punya kontribusi, please welcome. Jadi dengan mereka, tangan terbuka ya? Dengan tangan terbuka, mereka mengundang itu. Karpet merah belum ya? Mungkin jangka pendek nggak terasa impact-nya terhadap sebuah negara. Ya. Tapi lihat setelah sekian mungkin 100 tahun kali ya, bagaimana Amerika membangun dari para imigran, lebih dari 100 tahun. Yes. Coba kita lihat sekarang. Inovasi-inovasi yang merubah peradaban manusia. Apa contohnya inovasi yang merubah peradaban manusia? WhatsApp. Itu merubah peradaban kita. Ya. Ya. Tesla dengan kendaraan listriknya, itu merubah peradaban manusia. Microsoft merubah peradaban kita yang mulai dari dulu ketik tek 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 menjadi Microsoft Word. Apalagi yang merubah? Facebook, sosial medianya, Instagram itu merubah peradaban kita. Coba kita lihat siapa orang-orang di balik terjadinya atau yang merubah peradaban kita sekarang ini. Umumnya mereka adalah para imigran. Apple dengan Steve Jobs-nya, imigran. Malah bapaknya, kalau nggak salah bapak aslinya orang Lebanon ya, Steve Jobs. Ya. Steve Jobs ya. Ya, Jendali. Oke, terus Ya. ya. Siapa? Google. Mark Zuckerberg. Itu generasi ketiga deh. Dari kakeknya yang imigran. Ya. Google. Sergey Brin. Rusia. WhatsApp. Dari mana? Eropa Timur. Elon Musk, generasi pertama, dia sendiri yang pindah. Ya. Barack Obama, Kenya. Coba kita lihat, apalagi perubahan dalam peradaban kita dunia ini. Ya. Facebook, Google, Tesla, mereka Instagram, adalah orang-orang yang berimigrasi ke Amerika. Itu saya rasa menurut hemat saya buah dari filosofi di mana if you are one of the best in the world, apabila Anda adalah orang terbaik di dunia ini dan bisa memberikan kontribusi, please datanglah.
Oke, itu yang terjadi di kita ya. Talent-talent terbaik, bahkan dia orang Indonesia, diaspora, sulit untuk masuk ke sini. Malah kemarin kita sedih banget ya, yang Dirjen Imigrasi mengatakan ada 1.000 warga Indonesia tiap tahun lari ke Singapura. Apakah dari sisi kebutuhan ya, sebagai manusia ya, kebutuhan financial is it important? Apakah itu penting? Iya. Ya. Tapi pada satu sisi ada tahapnya di mana manusia akan berkata bahwa yang saya butuhkan adalah recognition. Pengakuan. Ya, pengakuan bahwa mungkin saya lebih dihargai, ya, ilmu saya, pengalaman saya, dan punya kontribusi. Kontribusinya mungkin bukan lagi dalam perspektif financial, tapi dalam perspektif bahwa kebermanfaatan saya sebagai manusia. Melebihi apa yang dinamakan dengan mungkin ya kebutuhan financial itu. Bahwa sebagai manusia kita, yang saya percaya, kita hidup di sini punya purpose-nya, punya tujuan. Apakah tujuan hidup yang kita punya itu lebih bermanfaat di mana? Mungkin seperti itu. Kalau ada yang beremigrasi ke suatu negara, melihat bahwa dia lebih merasa dibutuhkan di situ dan merasa bahwa mungkin bisa berkontribusi terhadap tujuan dia hidup. Mungkin disitulah titik persilangannya. Terus apa yang harus kita lakukan kalau gitu, Daya? Udah kan pernah juga di dalam pemerintahan dan sekarang juga di luar dan juga masih ada kaitan. Menurut Uda apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak kita belajar dari China? Sebelum tahun 2000-an berapa banyak China mengirim talenta-talenta terbaiknya ke seluruh dunia? Ya. Banyak sekali. Ya. Kemudian kita melihat hasilnya sekarang. Dari sekian banyak talenta tersebut yang dikirim, berapa banyak yang akhirnya pulang? Mereka bikin mapping, mengetahui siapa yang mereka kirim, buat apa mereka dikirim, bagaimana memanfaatkan mereka nantinya. Ada ruang bagi mereka untuk berkreasi. Dan satu hal yang kita harus pahami, inovasi itu didasari oleh kebanyakan dari kegagalan. Inovasi banyak didasarin oleh kegagalan. Ya. Apollo yang mendarat ke bulan Apollo berapa? 11 ya. Apa yang kejadian dengan Apollo 1 sampai 10? 11 benar. Bukankah kegagalan demi kegagalan? Iya. Terdengar nggak oleh kita bahwa dengan kegagalan itu mereka tidak dihargai lagi atau bahkan diperkarakan secara hukum? Nggak kedengaran. Berapa kali Thomas Alva Edison gagal dalam menciptakan bola lampu? Bulb. 1.000 atau 10.000 ya, Day? Saya dengar ya. Lebih dari itu. Ya. Berapa kali Elon Musk gagal dalam roket SpaceX-nya? Berkali-kali. Berapa kali Steve Jobs gagal sampai dia dipecat dari perusahaan yang dia bikin sendiri? Dari Apple, ya. Dari Apple. Sekarang, kalau kita mau berkaca ke diri kita, apakah boleh kita gagal di Indonesia ini? Kasus hukum itu bisa masuk. Kalau di pejabat negara ya. Oke, dah terus. Ya. Jadi, kalau melakukan inovasi dan selalu berhasil, mungkin menurut hemat saya bukan inovasi itu. Bukan inovator, tapi follower. Ya, kita mengikuti jejak yang sudah berhasil dan kita coba. Tapi inovator itu dia harus mengambil risiko dan dia tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Dengan kegagalan itulah dia bisa memperbaiki sehingga mendapatkan sesuatu setelah itu. Tapi kalau mindset kita sekali coba dan berhasil, dan kalau tidak berhasil ada konsekuensi lain di balik itu, disitulah orang mulai takut. Berpikir. Jadi ini kalau gitu masalah environment ya, Daya.
Bisa environment, bisa juga keseriusan kita. Ya, serius nggak kita dalam membuat aturan-aturan, ya, sehingga yang namanya inovasi itu benar tumbuh, ya, baik itu dari sisi aturan dan juga culture budaya kita. Ya. Setuju saya. Kalau kita lebih banyak fokus ya dalam berinovasi itu dalam masalah administrasinya, menyelesaikan bahwa saya ini adalah orang jujur, membuktikan itu. Habis waktu kita untuk membuktikan bahwa saya itu punya integritas loh. Sementara dalam inovasi itu butuh kecepatan berpikir, tidak dibelenggu oleh aturan-aturan yang seolah-olah kita itu selalu berdosa. Ya coba, mungkin beberapa kali saya pernah menyampaikan sharing tentang apa yang membedakan. Mohon maaf kalau saya akhirnya menganalisa juga. Sebenarnya saya berjanji untuk tidak mengatakan. Untuk kebaikan dah. Ya. Coba kita lihat. Kalau yang saya rasakan dulu di hidup di Amerika, semua boleh dikerjakan, kecuali yang dilarang. Semua boleh dikerjakan, kecuali yang dilarang. Jadi inovasi itu apapun dikerja. Bermimpi pingin punya jam tangan yang bisa gini. Star Trek itu dulu mulai dari itu mimpi. Boleh nggak mimpi itu? Boleh. Kejadiannya setelah berapa tahun kemudian? Mulai dari Star Trek lagi. Sutradara yang jago kali ya. Masuk ke ruangan itu pintunya zek. Kapan itu munculnya? Sekarang. Dulu tuh mungkin dulu tuh ditarik-tarik kali pintunya. Otomatis namanya, pakai otot. Oke. Ya. Tapi apa yang saya rasakan di sini? Semua tidak boleh dikerjakan kecuali yang disuruh. Beda banget ya. Kenapa seperti itu? Apa buktinya? Ya. Coba, kalau nggak ada aturannya, yang memayungin itu, waduh berbahaya itu kalau dikerjakan. Saya pernah ngalamin. Jadi pertanyaannya, culture ini atau apa? Boleh dikatakan budaya kali ya? Kita tuh harus disuruh. Mohon maaf gitu. Itu yang saya rasakan. Kalau nggak ada aturan yang menyuruh itu, boleh nggak kita melakukan ini? Boleh Pak, kerjakan aja. Pak, aturannya belum ada. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh. Tidak disuruh. Sementara kebalikannya kalau kita di sana. Kerjakan apa aja, silahkan. Kecuali dilarang. Ada yang melarang nggak? Nggak. Go for it. Mungkin itu juga kali ya yang kebebasan intelektual ya, berinovasi. Inovasi itu mulai dari apa ya? Mungkin dari imajinasi kali. Betul ya. Gimana si Mark Zuckerberg kali berimajinasi mengkonek orang waktu awalnya ya. Udah nonton Oppenheimer? Oppenheimer belum, baru ya filmnya. Wah gila, ada 3 jam. Yang udah ceritain tadi gila tuh. Dia disuruh bagaimana supaya perang dengan Jepang ini selesai. Supaya orang-orang Amerika yang berperang dengan Jepang itu pulang. Gila, dia bikin Manhattan Project itu ya, di Los Alamos. Dan proyek-proyek seperti itu, yang saya tahu itu banyak. Itu $2 billion sudah. Nah, coba, kapan, kalau kita bicara ke belakang lagi, proyek John Kennedy, Presiden Kennedy, John F. Kennedy, ke bulan, misalnya. Long before mestinya ya. Setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, kenapa? Ada pressure dari mana? Dari Rusia. Dari Rusia. Yang sudah mengklaim bisa ke ruang angkasa. Yuri Gagarin, ya. Sehingga Presiden Kennedy mengatakan, kita pergi ke bulan juga. Budget unlimited. Budget, dan dia punya human resources, human capital. Yang diambil dari mana?
Dari Rusia. Bukan, Jerman. Jerman kan. Ahli roket yang Van Braun dan segala macam dan timnya. Sehingga dia bisa mengklaim itu kita ke bulan. Ya. Tapi ada tim lain waktu itu dibentuk, yang saya tahu ya, saya diceritakan oleh pelakunya. Ada satu tim ke bulan, ada satu tim ke kerak bumi bawah. Oh, yang ke bawah belum ketahuan ya? Nah, apa yang ada di kerak bumi itu? Itu tahun 50-60. Mereka sudah berpikir, kita ingin tahu nih apa yang ada di bawah sana. Isi kerak bumi. Ada 2 tim itu. Nanti subjek cerita yang lain lah. Jadi intinya adalah bahwa memang untuk tahap-tahap awal saya melihat Amerika itu negara hadir dalam research atau development yang dibutuhkan oleh visi dari terbentuknya negara tersebut. Kemudian ditopang oleh culture yang membolehkan segala sesuatu kecuali yang dilarang. Iya, saya setuju banget ya. Saya baru sadar juga akhirnya yang udah bilang. Saya kan memimpin semua lembaga negara ya. Ya udah, yang harus kreatif. Orang-orang bingung. Gimana? Saya bilang, kreatif aja. Pokoknya tidak boleh melanggar aturan. Ya. Wah, berat banget udah. Berat. Nggak boleh gagal. Kalau gagal bisa penjara ini. Ya. Kalau melakukan sesuatu yang tidak ada ini payung hukumnya nggak ada bisa cantolannya, bisa penjara urusannya. Padahal belum tentu salah. Di negara ini lebih lucu lagi dah. Saya dikasih anggaran 1M untuk melaksanakan proyek A. Aku dengan kehebatan tim cuma 800 juta gitu, 200 juta saving, dibilangin bego itu. Gagal dalam apa? Istilahnya apa itu dah? Pemanfaatan anggaran gitu. Udah perdalah. Nggak lebih sama, come on. Kalau kita di swasta kita dapat reward ini, dapat bonus kan. Anggaran 1M kita selesaikan 800. Ini tidak menyerap anggaran. Dipanggil oleh DPR. Wah, penyerapan masih rendah nih. Bukan ngelihat outputnya, tetapi penyerapannya. Itu salah satunya. Udah dulu waktu jadi pejabat negara, stres gak ada? Pribadi ini. Beda ini environment ya. Kalau di pejabat negara, waktu kita itu memang harus on selalu 24/7, 7 days a week, ya. Karena apa? Ya itulah problemnya banyak sekali. Tapi kalau kerja di sana, di Amerika, keluar rumah ini adalah kerjaan kantor, masuk rumah adalah itu hilang kita nggak disconnect dengan yang di kantor. Jadi kita bisa relax di rumah. Ya. Di sini beda. Dan kembali di waktu menjadi pejabat negara kayak saya dulu kan harus melaksanakan tugas ya, Dai. There is no room for creativity. Is it? Kita mencoba berbagai macam cara dengan Pak Jonan lah ya. Iya, Pak Jonan saya tahu. Mencoba kreatif. Bagaimana caranya kita tetap kreatif tapi sisi hukumnya kita jaga, sisi governance-nya kita jaga. Ya. Apalagi beliau akuntan ya. Ya. Berat juga. Ya, ini nggak boleh. Ini kalau terlalu maju nih, tunggu dulu ya. Tapi ya kita nikmati. Ya. Serius sudah nikmat di situ dulu. Nah, ini tergantung inilah You are human, kan? We are all just human. You just human. Gak kebayang 20 tahun di Texas gitu ya. Terus udah dihargain di sana, masuk lembaga riset, bekerja di oil company hebat-hebat gitu. Set jadi pejabat negara dengan the do's and the don'ts ya. Iya. Ada ini sih, ada sesuatu yang uang tidak bisa beli. Kalau iklannya Visa card, Mastercard, money can buy. Nah, salah satunya adalah kalau nanti ditanya oleh yang maha kuasa, ya. kamu
pernah nggak membantu negaramu? membantu negaramu, itu satu yang ditanya. Ya. Yang kedua, ngoceh aja di luar misalnya Iya. harus gini harus ini. Udah pernah belum melaksanakannya? Semoga saya bisa menjawab itu. Oke. Saya pernah merasakan, saya pernah mencoba sedikit belajar apa yang kejadian. Yeah. Dan kita mungkin, saya pribadi mungkin lebih arif ya untuk menyikapi kalau terjadi sesuatu, kemudian kita relate ke diri kita waktu dulu kemana ya. Ini kira-kira penyebabnya nih. Nah, kita bisa merelate itu. Itu kan penyebab Uda mau pulang ya? Sementara banyak sekali orang-orang seperti Uda nggak mau pulang. Salah satu alasannya gitu. Kan klise kali ya kalau dibilang pernah masa-masanya kita kerja buat orang lain ya. Bekerja buat company, buat ya kita punya bos dan lain-lain gitu ya. Terus ada masanya kita kerja buat diri sendiri, bikin company, kerja sama teman-teman gitu. Tapi yang belum itu adalah, pernah nggak kamu kerja buat negaramu? Nah itu untuk menjawab itu. Kalau suatu saat ditanya, pernah nggak kamu bantu negaramu? Gitu. You have the answer. Insya Allah I have the answer. Dulu siapa yang ngajak Uda pulang ya? Mohon maaf saya potong. Pak Jokowi langsung? Iya, tapi lewat beberapa orang lah. Nggak mungkin Pak Jokowi langsung. Udah dulu yang berada di yang Masela ya? Masela ya, saya Itu kalian udah ya? Ya, saya di bidang itu. Di onshore, bidang offshore gitu ya? Offshore, teknologi laut dalam. Onshore? Offshore. Ya. Kemudian ya oil and gas yang berhubungan dengan production facility, bagaimana ngambil minyak. Itu S2, S3 udah tuh kan S2, jurusan S3. itu ya? Iya, benar. Padahal ITB-nya teknik mesin ada ya? Bukan perminyakan? Bukan. Jadi di oil and gas itu multidisiplin. Ya. Banyak, kalau kita bicara tentang, ini ahli di bidang perminyakan, kita juga harus sadar juga bahwa saking luasnya, ya, maka yang orang sangat dalam ilmunya untuk satu bidang. Sehingga dulu saya punya kolega dan juga staff itu latar belakangnya itu aerospace, masuk ke oil and gas. Memang dibutuhkan. Kenapa? Sewaktu hurricane, badai topan. Di Amerika banyak banget ya. Ada anjungan lepas pantai. Nah, hurricane itu bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana aerodynamic. Kayak pesawat, kita mendesain offshore platform itu, kita lakukan misalnya wind tunnel test. Seperti kita mendesain pesawat. Pesawat itu kan pakai wind tunnel test juga. Yang di atasnya itu kita desain tapi dengan angin yang di hurricane atau typhoon itu. Jadi coba deh. Coba. Nggak boleh roboh dia ya? Nggak boleh roboh. Oh iya. Nah makanya multidimensi. Masuk aerospace gitu. Jadi beberapa kolega saya itu berlatar belakang aerospace. Ya. Kemudian masuk apa lagi? Hydrodynamic. Orang yang air laut. Bagaimana kalau ombaknya tinggi sekali, menghantam itu platform dan harus aman. Bagaimana mendesainnya? Jadi semua latar belakang yang di perminyakan itu adalah masalah yang drilling di bawah. Ya. Di atasnya itu beda lagi. Di production beda lagi. Wow. Jadi multidimensi. Jadi satu rig itu melibatkan banyak sekali disiplin ilmu. Multidisiplin ilmu. Civil engineering, mechanical engineering. Just name it ya. Ya. Segala macam ada di situ. Luar biasa. Nah ibaratnya gini, kalau kita di water itu, kalau boleh nambahkan, ini pernah saya bicarakan, bagaimana rumitnya kita di water menggambarkan kompleksitas di teknologi itu. Kalau ada dokter
yang mengoperasi pasien di lantai basement, sementara dokternya di lantai 100. Seperti itu kira-kira kompleksitas kita di deep water itu teknologi di oil and gas. Orang di atas, pasiennya di bawah. Down there. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah orang yang punya ilmu. Yang kedua punya skill bagaimana mengoperasi. Yang ketiga yang menentukan tuh punya pengalaman. Nggak bisa orang hanya baca buku terus tiba melakukan bisa operasi di lantai basement sementara jarak jauh gitu ya. Nggak bisa. Harus punya skill. Harus punya pengalaman. Dari mana didapatkan pengalaman? Apakah hanya dengan bertempur di dalam negeri kita bisa mendapatkan skill dan experience itu? Mungkin enggak. Kita harus pergi ke pusat-pusat teknologi dan orang-orang yang mampu melakukan untuk bisa kita belajar. Oke, udah kan dapat sekali banyak ilmu ya. Kemudian udah punya inovasi juga saya dengar ya. Saya punya hampir paten. Yang berapa per paten? 5 paten di US. US. Ya. Indonesia malah nggak bisa ya. Saya ada satu yang saya kemarin baru. Gampang udah mempatenkan di sini. Tidak kan? Ya. Bisa. Karena saya banyak sekali bertemu inovator-inovator Indonesia yang lelah dia mendapatkan pengakuan di sini. Sebelum mendapat pengakuan, kan nggak bisa dikomersialisasi. Saya punya berapa binaan saya, menti saya akhirnya give up. Dia jual ke Singapura, dia jual ke Jepang, dia jual ke Hong Kong. Itu yang menjadi salah satunya ya. Kalau saya boleh berpendapat, kita harapkan dari pelaku langsung. Aspek yang tidak terlihat ya. Butuh nggak kita teknologi ini? Kita lebih nyaman menggunakan teknologi existing. Sementara cost-nya tinggi, tapi aman. Dari sisi apa? Administrasi. Ya. Tidak akan disalahkan. Tapi kalau memakai teknologi baru, aturannya ribetnya setengah mati. Ya. Dan ada resiko kalau teknologi baru ini terjadi apa-apa. Kena semua ya? Kena semua. Ya. Bukan saja yang mempropos, tapi yang menyetujui juga ikut. Ya. Nah di sini, di mana kita bisa ya memutus mata rantai ini. Kalau menggunakan teknologi baru, misalnya ya, cost bisa lebih rendah. Ya, setiap teknologi itu apakah hanya karena keterbaruan? Enggak. Teknologi itu harus mampu menjawab satu bahwa dia lebih efisien, itu satu. Yang kedua, cost-nya bisa lebih kompetitif. Jadi sebuah teknologi diciptakan tapi boros, orang nggak mau pakai. Iya dong. Atau mahal, tunggu dulu. Apa benefitnya? Nah, kemudian kita bicara tentang, ya kenapa ya cost of production kita atau apa yang kita gunakan sekarang tuh jadi mahal. Kita nggak mau atau reluctant untuk mencoba hal-hal baru. Karena apa? Tidak bisa disalahkan juga. Yang mendandatanganin, yang mengusulkan bisa-bisanya dua-duanya kena. Ini yang barangkali lupa dipotret. Saya pernah wawancarin Daniel Surya yang foundernya Wirda. Dia bilang dia punya 5 paten dunia tuh. Di Indonesia itu paten dunia yang dari Indonesia itu setahun cuma 8. Karena berlikunya ya. Ya, sementara katanya Korea Selatan tuh 8 sehari. Only by Samsung. Ya, kita lihat Cina, Amerika, Korea, world patennya banyak sekali. Sementara punya kita dikit sekali. Punya kali punya 5 gitu, yang lain gitu. Tapi udah daftarkan di sana kan ya? Di Amerika. Yang jauh lebih gampang. Prosesnya cukup panjang karena memang panjang karena
untuk mengetahui bahwa kebaruan ya, novelty. Novelty. Ya. Bahwa ini memang belum pernah ada Belum gitu. pernah ada. Dan Itu it takes time. takes time membuktikan itu. Ya, masuk akal. Ya. Oh, situ pernah melakukan ini, apa referensinya gitu ya. Situ pernah, apa bedanya dengan ini. Jadi apa evaluatornya itu Ya. memang mempertanyakan itu. Ya. Buktikan kepada saya Memang bahwa harus ini begitu. memang harus begitu. Ya. Proses itu yang lama, tapi Ya. clear, jelas. Clear. Tanggal sekian, jadi kita bisa melihat rentetan track sampai di mana dokumen kita itu. Udah sampai di sini, ini udah diperiksa ini. Bisa di-trace ya, Day? Bisa di-trace. Bisa diikutin. Diikutin. Jadi kalau kita telepon pun, kalau apa, bisa di-traceable dokumen. Lawyer kita pun, kita gunakan lawyer juga. Lawyer, patent lawyer, itu bisa dilihat di mana. Oh, sampai di sini sekarang. Kalau kita tanya, kok pelan? Di situ ada. Udah step di sini. Masih ada ini yang kurang. Atau apa, tolong lengkapi. Dan kebanyakan, bukan kebanyakan, beberapa patent saya itu sudah di Indonesia, masih dalam evaluasi. Keluarnya setelah saya di sini. Jadi saya hanya komunikasi jarak jauh dengan lawyer di sana. Oke. Yang lucu di sini itu patennya yang buat orang Indonesia didaftarkan di luar, Australia misalnya, masuk ke Indonesia kita impor gampang dah. Karena mungkin risikonya udah tidak ada kan. Tapi namanya patent itu by name. By name, ya. Dan ada nama Indonesianya di sana. Iya, setuju. Dan kadang-kadang Tapi sayang banget ya kan. Kan kita membagi dolarnya keluar kan ya. Saya dengar di Singapura, Malaysia itu kalau kita punya penemuan cukup buka rekening bank sana aja udah dibantu semua. ada kemudahan lah ya. Ya. Udah pernah dengar, pasti udah ada tahu ya, apa berkaitan dengan investasi yang masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah per kapita cuman $500 ya. Sementara Singapura per kapita investasi masuk Singapura itu sampai 26.000 atau 29.000 dolar. Malaysia juga lebih tinggi. Saya bisa menjelaskan karena indeks persepsi korupsi kita rendah sekali. Ya, jadi investor kan ngeri lah. Perizinan panjang, ya, ono ininya panjang. Udah nggak pernah nulis kenapa Tesla akhirnya memilih Malaysia, Day? Pernah saya tulis. Bisa baru sebulan yang lalu. Bisa menerangkan udah kenapa sebenarnya Tesla kok akhirnya? Saya nggak nanya udah kenapa nggak milih Indonesia, nggak. Jadi dari kalau perspektif udah sebagai ya. Perspektifnya gini. Nanti jangan diviralkan lagi. Kemarin itu ada diviralkan seolah-olah diambil itu yang potong. Yang nanya salah itu. Ya. Ya gini. Yang saya terangkan mungkin sedikit logika aja. Bolehlah saya ulang sedikit ya. Mungkin ada yang nggak sepakat, yang nggak apa-apa juga ya. Kan Bang Helmi kan dulu pernah di Amerika. Yes. Ya. Kalau kita bicara tentang industri financial, pusatnya di mana di Amerika? New York. Kalau oil and gas? Texas. Houston, Texas. Texas. Kalau IT? Silicon Valley. Gambling, judi? Las Vegas. Film? Film Hollywood. Nah. Mobil, Detroit ya. Jelas. Sekarang ya. Yes. Jadi kota-kota di Amerika tuh udah jelas, ekosistem itu sudah ada masing-masing. Ya itu maksudnya. Iya. Udah ada spesifikasi masing-masing. Tapi Elon Musk itu mendirikan dan headquarternya dan fabrikasi segala macam. Apakah di mana dia taruh itu Tesla? Di Detroit kah? Tidak. Di mana? Silicon Valley kan ya? Berarti apa? That's IT. Tesla itu industri IT. bukan mobil. Bukan mobil. Nah, itu mindsetnya dulu. Oke, terus. Ya. Terus? Kalau mindsetnya, ini kan kita nggak pernah tanya lah ke si Elon Musk, saya juga belum pernah tanya. Iya. Kalau mindsetnya ini adalah industri IT, dan mereka ingin berinvestasi di luar Amerika, kira-kira kota mana yang dia akan pilih untuk berinvestasi tersebut? IT di Indonesia. Nah, di dunia, di luar, ya. Kota mana yang dipilih? Mana pusat IT di dunia? Singapura mungkin. Ya. Bangalore. Oke. Apalagi? Mungkin kita bicara, Tel Aviv kali.
Oh iya, ya. Oke. Ya. Israel. Ya, mungkin di Cina juga ada ya. Sehingga Elon Musk memutuskan kemana dia berinvestasi. Bangalore. Silicon Valley-nya Asia. Silicon Valley Asia. Nah, nah, sekarang kalau gitu, apa hubungannya dengan Malaysia? Kenapa dipilih Malaysia? Nah, di situ dalam tulisan sebulan yang lalu, kalau nggak salah saya tulis gini, bahwa perang dagang antara Amerika dan Cina itu sebenarnya banyak merusaknya, merusak ke semua sisi, termasuk dalam pengembangan mobil listrik ini, EV. Kenapa? Ini industri IT yang membutuhkan microchip yang banyak. Sementara dalam perang dagang ini dua-duanya udah saling mengunci, nggak mau lagi. Ya, transfer teknologi, transfer ini dan lain-lain udah saling mengunci. Kalau gitu Elon Musk dengan banyaknya kebutuhan microchip mereka mencari sumber microchip yang lain di negara mana? Dan kalau kita melihat statistiknya, 5-7% microchip dunia itu buatan Malaysia. Ternyata ya? Ya. Oh, I don't know the fact. Jadi kalau ada di sana microchipnya dan dia bisa comply dengan aturan dagangnya dengan Amerika, dia pilih mana? Malaysia. Malaysia. Silahkan dilihat datanya berapa produksi. Nggak pernah tahu saya. Microchip di Malaysia. Tapi Malaysia kan nggak punya nikel, udah. Apakah microchip perlu nikel? Ya enggak. Tapi EV-nya kan perlu nikel. Baterainya. Ya. Nah, sekarang ini pertanyaan bagus. Kalau kira-kira melihat, boleh nggak kita menilai, sok tahu lah kira-kira ya, sok tahu ini. Gimana Elon Musk memulai bisnisnya dan visinya seperti apa? Kan kita cuma sok tahu lah kira-kira ya. Dari perjalanan bisnis mereka, dia mulai dari PayPal. Payment gateway ya. Itu kalau pertama ya, payment gateway pertama itu PayPal. Ya. Itu artinya apa? I want to be a pioneer. Selalu. Si Elon Musk mau pioneer. Kalau nggak pioneer, dia nggak mau. Kemudian SpaceX. Udah ada NASA. Different. Apa differentnya? NASA bikin roket sekali ini. Dia bisa dipakai lagi ya? Nggak bisa pakai lagi. Tapi dia punya visi apa si Elon Musk? Saya mau ciptakan roket yang reusable. Launching bisa dipakai lagi dan berdiri tegak. Plak. Nggak ada yang pernah coba. Maka dia bilang, saya akan taruh uang saya di situ. Nah. Kemudian mobil listrik. Percaya nggak kita? Tesla itu. Kenapa dia masuk Tesla? Itu karena yang menciptakan mobil listrik pertama kali siapa? Siapa ya? Bukan Tesla. Thomas Alva Edison. Oh ya? Back then. Tapi nggak ada traksinya waktu itu. Kemudian muncullah dengan revolusinya Ford dengan T modelnya itu. T model ya. T model, ya kan? Yang all black. Kemudian siapa kemudian memulai lagi EV ini? Tahun 70-an itu percaya apa tidak? Yang memulai kembali itu adalah Exxon. Mobil listrik itu sejarah yang saya baca itu Exxon tahun 70-an. Oil company? Oil company. Tapi nggak ada traksinya. Kapan ada traksinya? Sewaktu Elon Musk mengatakan dia mau bikin Tesla dengan Roadster itu. Kenapa? Apa yang membedakan dia? Dari yang saya baca juga, ini menarik kalau sangat. Orang teman-temannya si Elon Musk itu mengusulkan pertama kali bukan bikin mobil listrik, tapi pesawat listrik. Pesawat listrik. Elon Musk bilang, no, jangan pesawat. Saya nggak tertarik. Kira-kira gitulah bahasanya. Karena harga BBM di Amerika tuh tinggi, mengikuti harga market pasar ya, nggak ada subsidi dan lain-lain. Floating jadi, ya? Floating.
masyarakat setiap hari terpapar dengan harga itu, maka ide pertama mobil listrik itu bukan karena lingkungan. Tapi karena ingin bagaimana caranya resiko dalam harga bensin yang BBM yang mahal ini, yang turun naik itu, turun itu bisa diatasi lewat mobil listrik. Itu awalnya. Muncullah Tesla. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, ini agak sensitif. Kalau kita kayak sok tahu tadi lah ya, bahwa visinya dia adalah to be a pioneer. Apakah nikel itu sesuatu yang pioneer nggak bagi menambang gitu bagi Elon Musk? Saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu. Tapi kalau secara hukum ekonomi ya, untuk berproduksi semurah mungkin, menjual semahal mungkin, ada nggak kemungkinan Elon, ya di Indonesia mungkin pabrik baterainya aja kali ya, to support di EV? Gimana kalau kita berkunjung ke sana atau gimana? Dan kita tanya. Udah dengar ada orang awak dulu, pencipta mobil listrik, Ricky Elson. Iya. Itu 10-11 years ago. Saya pernah ngomong, sebenarnya orang terkaya dunia itu bukan Elon, Dahlan Iskan mestinya. Jadi mobilnya udah ya, Ricky Elson tidak didukung gitu. Dengan isu katanya nggak lulus uji emisi, baru nggak punya knalpot. Adalah jadi urban legend gitu. Udah dengar itu? Dengar. Udah Ricky Elson sekarang ada di Cieras gitu. Jadi sayang lagi kita mendengar ada penemu-penemu Indonesia yang kadang-kadang lucu-lucu ya dah. Lucu-lucu gitu yang tidak dihargain. Ada cuma tamat SMA bisa bangun helikopter. Saya kemarin ngambil list dah penemu-penemu asal Indonesia yang dikenal dunia. Nggak banyak udah. Less than 20. Pak Habibie on top pasti ya. Dengan cracknya segala macam. Nggak banyak udah. Untuk negara sebesar kita. Ya, bahkan gini agak ironis sedikit ya. Ada nggak teknologi yang kita butuhkan hanya Indonesia yang butuh? Negara lain nggak butuh? Ada. Apa deh? Banyak. Misalnya ya, kita negara kepulauan. Terus kita bicara tentang ketahanan energi. Dari mana kita belajar ketahanan energi? Oh, dari Amerika. Mungkin nggak pas. Kenapa? Mereka negara kontinen besar. Geografisnya beda. Belajar ke Eropa, nggak bisa juga, nggak cocok. Kontinen. Apalagi yang nggak cocok? Purchasing power mereka, daya beli mereka beda. Daya beli kita beda. Ya. Jadi ada faktor-faktor yang hanya kita punya, dan negara lain nggak punya. Sementara kita harus mencari jalan bagaimana itu ketahanan energi bisa terjadi. Artinya apa? Memang kita sendiri yang harus mencari teknologinya atau strateginya agar ketahanan energi, karena itu kepentingan national interest kita, ya kita yang harus memikirkannya. Nggak bisa kita didikte oleh negara lain atau didiktekan atau diajarkan oleh negara lain bagaimana untuk agar kita suatu saat bisa independen dari sisi energi. Kenapa? Banyak bedanya. Kalau orang bicara transisi energi, ya dari fossil fuel ke renewable, ada masa transisi. Transisi itu negara per negara beda definisinya. Organisasi per organisasi juga beda. Misalnya di Afrika, transisi energi mereka bilang, saya masih bicara tentang kayu bakar. Mau transisi kemana saya? Kayu masih banyak. Dari kayu bakar ke fosil mungkin transisinya dia. Ya karena mereka belum banyak menikmati fosil itu. Ya. Batu bara misalnya. Seluruh Afrika tuh saya kalau nggak salah berapa ya? Punya batu bara mereka? Ada kebutuhan batu bara mereka mungkin berapa ya? 300 juta ton setahun? Ya. Seluruh Afrika. Cina.
batu bara kebutuhan dia setahun 4.000 juta ton. 4.000 juta ton? Iya, setahun. Itu seluruh Afrika mungkin 200-300 juta ton. Ya, berarti apa kalau kita mau melihat? Oh Pak, itu batu bara kotor. Iya, tahu kita. Tapi arti transisi bagi Afrika beda dengan ya. Eropa. Urgensi juga beda ya? Urgensi beda. Coba kita lihat. Ini antara Jerman dan Prancis. Mungkin kita susah untuk membedakan mana yang lebih unggul, yang lebih maju. Ya. Ya, SDM, teknologi dan lain-lain imbang-imbang lah. Tapi transisi bagi Jerman itu adalah mempensiunkan nuklir ke renewable energy. Sementara Prancis enggak. Saya akan tetap menggunakan nuklir. Ya. Nah, itu transisi dari mana ke mana? Terus kita gimana? Transisi energi bagi kita Indonesia ini dari mana ke mana? Sudah jelas kan? Nah itu yang mungkin saya yang jawab nggak jelas. Dan saya lompat aja dah. Sudah tepatkah Indonesia menggunakan apa PLTN nuklir? Itu yang saya jawab tadi. Dua negara Perancis dan Jerman ini kita susah membedakan mana yang maju. Tapi kalau udah bicara PLTN, dua-duanya beda pendapat. Yang berakibat pada Jerman mengatakan saya pensiun, kan PLTN saya. Prancis mengatakan enggak, ini the best. Nah, kita berada di mana? Percaya yang mana? Loh, dua-duanya jago kok. Dua-duanya hebat ini. Dan mengetahui persis dan pernah mengoperasikan dua-duanya. Boleh saya bantu menebak dah. Kalau saya tebak mestinya Indonesia harus mulai juga nuklir dong. Karena kita punya thorium, punya uranium. Nah ini yang saya mungkin dimarahin orang seluruh Indonesia kalau bicara. maka saya aja yang jawab ya. Saya aja menduga-duganya. Waktu saya di kementerian saya tanya itu. Silahkan dicek kembali ke PT Timah. Ya. Kita banyak punya thorium. Saya tanya ke PT Timah. Ini baru pertama kali. Saya mohon maaf lah kalau data saya salah ya. Karena waktu itu saya ingat itu. Panggil PT Timah, Pak. Berapa sih thorium kita itu? Ada. Berapa banyak? Itu kan tail production, Pak. Tail production itu ya bukan produksi utama lah ya. By produknya lah. By product. Tailing itu ya. Tailing. Ya. Yang dulu dibuang. Padahal ini mahal ya. Berapa besar? Seingat saya nggak begitu besar. Seingat saya, tapi ya nanti saya dimarahin orang seluruh Indonesia ini ya. Tapi silahkan cek undang ke PT Timah berapa sih besarnya. Dia by produknya apa aja dah ya? Timah atau enggak, mineral-mineral yang lain? Itu kan semacam mineral ikutan lah. Ya. Yang utama kan timahnya. Di tailingnya itu ada sekian persen kecil. Kalau dari nikel, Nikel rasanya enggak ya? Enggak ya? Dari timah yang ada thoriumnya. Dari apa yang dinamakan monasit atau apa gitu. Oke. Udah nggak jawab apa, tapi saya udah bisa nyimpulin sendiri. Kembali udah kan berapa puluh tahun, belasan tahun jadi diaspora ya. Dulu waktu UDA itu wah, Menteri SDM tersingkat gitu gara-gara masalah duit kewarganegaraan. Betapa sulitnya orang seperti Uda yang lama di luar negeri, ya masalah kewarganegaraan yang dimana kita menganut satu kewarganegaraan. Gimana menjawabnya ya? Dalam hal-hal kita di Indonesia ini ya. Bahwa aturan ada seperti itu, ya. Dan kita harus patuh. Yes, setuju. Harus ngikutin. Tapi apakah ke depannya misalnya ya, ada nggak kebutuhan kita melihat bahwa human capital, ya, yang dimana misalnya yang saya cerita tadi di Amerika misalnya, yang welcome terhadap siapapun. Yang punya inovasi, yang punya talent dan lain-lain datang ke sana. Termasuk yang punya uang. Termasuk yang punya uang. Ya, punya modal ya, oke.
bertemulah di situ dan memunculkan inovasi-inovasi. Mungkin kita perlu mendefinisikan ulang seperti apa. Contoh banyak di negara-negara lain ya. Bagaimana kita melihat diaspora itu. Ya. Apakah mereka adalah orang-orang yang mungkin kita butuhkan? Iya. Dengan kalau bicara tentang, saya sering berbicara tentang balapan lah, balapan Formula One. Ini saya perumpamaannya ya. Kalau untuk qualified untuk jadi pebalap Formula One, kita harus juara dulu di nasional paling tidak. Betul. Kemudian Asia ya. Ikut Formula 4 atau Formula 3, juara di situ, baru qualified kedua, baru ke 1. Dan itu tidak ada obat yang kita minum sehingga kita qualified untuk menjadi pebalap Formula One. Nggak ada. Harus kita alami, bertempur, bertanding di sirkuit-sirkuit internasional sehingga kita bisa qualified. Nah, banyak nggak diaspora kita yang kualifikasinya sebagai pebalap Formula One? Mungkin banyak. Apakah kita butuh nggak? Saya rasa kita butuh. Kalau tidak, ya mungkin ya. Oh, ya Pak, kita punya sopir Pak. Iya, sopir kita punya. Ya, pebalap Formula One itu juga sopir. Tapi beda. Ya. Apa mungkin nggak ya? Saya sebagai sopir keluarga qualified untuk Formula One? Nggak mungkin. Di Sentul aja nggak mungkin saya qualified. Jadi tempatnya memang harus diasah di luar ya? Di mana environment-nya semua memenuhi ada. Nah gimana? Bertempurnya itu di situ. Sewaktu negosiasi kontrak-kontrak di bidang energi ya, internasional, oil and gas, tambang, yang datang ke sini siapa? Kemungkinan adalah salah seorang pebalap Formula One. Terus kita menghadapi pertandingan ini seolah-olah pertandingan lah ya, dalam negosiasi itu. Siapa? Sudahkah kita persiapkan juga pebalap Formula selevel itu? Ya. Enggak Pak, ini cuma sopir biasa. Iya, tapi sopir yang ini di tikungan itu dia mampu sekian G, nggak mabuk, nggak pusing. Itu yang membedakan tikungan-tikungan maut dalam bernegosiasi itu. Itu yang menentukan. Apakah udah ingin menerangkan bahwa nggak apa-apa diaspora berkarya di sana? Persoalannya kan saya ketemu dengan banyak diaspora ada di New York, di Kanada gitu. Mereka tuh kepengen ya, walaupun kadang-kadang udah melepas warga negaranya, kepengen mengabdi ke Indonesia, kepengen invest, kepengen membuat bisnis, tetapi sulit sekali dia bilang karena treatmentnya. Saya pernah ngomong dengan Silmi Karim, treatmentnya susah sekali. Mereka diperlakukan seperti sama dengan warga negara asing yang masuk ke sini. Kemarin sempat ada kitas-kitasan gitu dah. Sementara India tidak tuh. Walaupun Anda udah lepas, Anda boleh masuk kembali untuk mengabdi ke tanah air. Perlu kesadaran kita bahwa problem statement-nya adalah, dan ini dalam bentuk retorik ya, menjawabnya. Tidakkah kita butuh mereka? Do we need them? Ya. Mestinya iya dong, untuk speed up kemajuan berapa Indonesia. Persen kita yang bisa mengatakan we need? Ini perlu political will dari pemimpin tertinggi nggak ada? Ya. Dan kesadaran kolektif. Karena angle-nya banyak untuk mengatakan we don't need them. Segala macam nanti dipertanyakan. Ya. Sementara ya, kalau menurut hemat saya ya, orang-orang atau teman-teman diaspora itu tidak kurang kok nasionalismenya. Oh iya, no question. Dan dari sisi pengalaman, mereka itu bertempur di negara yang sangat kompetitif. F1 ya?
Ya. Karena kalau di Amerika kan masa depan cuma 1 hari. Hari itu Anda tahu Anda bekerja. Besok pecat. Mungkin. Hari itu juga dikirim surat Anda tidak perform dan dipecat. Selesai. Kompetitif nggak? Kompetitif sekali. Maka saya selalu bilang, kalau di Amerika ya seolah-olah masa depan kita kerja itu cuma 1 hari. Hari itu aja kita tuh masuk kerja nih. Besok mungkin kita dipecat. Tidak boleh tidak perform. Tidak boleh tidak perform. Sekali kita tidak perform, itu nggak ada yang dinamakan, oh anak saya masih sekolah. Atau saya lagi ada sesuatu keperluan, jangan pecat saya dulu. Nah, mungkin nggak tahu sih, apakah orang melihatnya, ya Pak Archandra tentu membela teman-temannya gitu ya misalnya. Tapi ya cobalah kita melihat. Lebih dalam lagi bagaimana negara lain melihat sisi dari diaspora ini. Contoh yang saya kasih tadi, Jepang, Cina, balik tuh, teman-teman saya itu balik. Ada yang nggak balik nggak apa-apa, orang dikirim banyak ya dah. Saya juga dapat fakta kemarin dari Gita Weriawan. Gita itu dulu sama-sama dengan saya di Miami udah. Jadi waktu saya kuliah beliau jadi auditornya Miami Heat. Dia di mana? Miami Heat. Dia di auditor Miami Heat. Dia CPA. Wow. Dia Texas juga tuh, Austin. Ya. Jadi beliau mengatakan, kasih fakta di Harvard ada 500 orang China, punya orang Indonesia cuma 11. Begitu juga di Columbia, Singapura berapa ratus, kita cuma 10 atau 7 gitu. Jadi kita tidak mengirim anak-anak kita ke sekolah-sekolah terbaik dah. Gimana masa depan kita, apalagi udah ngomong tadi ini masalah kompetisi. Saya tuh kuliah S2 dulu dah, saya kan tamatan STAN, ke sana itu ngulang dah pelajarannya. Accounting, auditing, di STAN saya mendapatkan lebih padat dari itu. Tapi pada Island banyak tuh cara berpikir, cara bergaul, dapat network ya, dapat bagaimana mereka hidup. Itu pun menentukan ya dah. Kalau ilmunya iyalah kita bisa, apalagi zaman online ya dah ya. Saya kemarin ikut Cambridge online, Dai. Bisa kita dapat ilmunya, tapi kompetisinya beda ya. Beda. Experience-nya beda. The experience. Nggak ada obatnya. Saya minum obat, saya udah bisa mendapatkan experience itu. Nggak ada. Nggak ada. Harus dicoba. Harus berlaga. Harus hadir. Harus hadir. Rasakan itu kompetisinya. Rasakan itu pressure-nya. Rasakan berdebat langsung, Dai. Iya. Gimana? Nah, coba kita lihat ya, apa jadinya ya? Orang-orang yang ya pintar lah ya di sana itu bertemu. Kira-kira idenya seperti apa? Ide-ide ke depan seperti apa? Muncul aja inovasi-inovasi yang. Lihat waktu Uber dibikin pertama kali di San Francisco. Airbnb. Gimana mereka menerapkan apa yang dinamakan design thinking? Ya, design thinking. Itu yang kita harus pelajarin deh. Tapi ya itu perlu kesadaran kolektif bahwa kita membutuhkan itu. Tapi kalau belum ada kesadaran kolektif bahwa kita membutuhkan itu, nanti ada aja mengatakan bahwa ini kita nggak perlu. Saya beruntung pernah dapat short course ya deh di MIT. Kan ada labnya di tengah itu ya. Saya dulu masih ngelihat yang waktu 3D printing tuh, kan dicetak di sana. Dan akhirnya kan muncul benar. Terus saya ketemu dengan beberapa anak Indonesia. Wah, penemunya gila-gila dah. Ini anak Indonesia bisa meramalkan banjir. Saya nggak tahu tuh apa mereka akhirnya kembali ke Indonesia gitu. Ya. Jadi saya pikir siapapun yang 2024 ke depan udah punya semacam kesadaran political will, menganggap ini penting. Ya, tidak hanya di ucapan janji-janji kampanye ya. Apalagi 2045 kita udah bilang top 4 in the world. Ada satu hal tentang human capital SDM ini. Kita nyebutnya human capital, bukan lagi human resource ya. Nggak bisa. Karena manusia itu adalah modal. Bukan lagi resource. Bukan lagi sumber daya ya. Kita ini
Saya udah ada tadi human capital untuk banyak masih orang ngomongnya HRD itu kuno. Manusia itu sekarang bisa dikapitalisir. Nggak ada gunanya Anda mesin, punya tanah, punya komputer, tapi kalau nggak ada orangnya, nothing. Human capital. Oke, udah silakan. Kalau kita lihat ya, negara ini dalam hal sumber daya alam dan sumber daya human capital tadi, ada negara yang kaya sumber daya alam, tapi miskin sumber daya capital, human capital. Ada negara kaya akan human capital, nggak punya human, tidak punya natural resources. Maju. Like Singapore. Ya. Ada negara yang kaya dua-duanya. Which is Amerika kali ya? Amerika, Australia, China. Nah, kalau itu posisi negara-negara yang punya kelebihan dari sisi human capital, dan kita punya kekayaan alam, natural, ya. What should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Collaborate. Belajar dan collaborate juga deh. Saya ngeliat udah senyum gitu, very wise. Thank you, Uda. Ada lagi yang mau dibahas, Dah? You want to say something? Last word. Makasih lah, kita ketemu lagi. Semoga apa yang saya katakan itu secara konsisten saya bisa laksanakan. Karena takutnya hanya bisa ngomong aja gitu. Ya kan? Semoga saya selalu diingatkan bahwa kalau dalam ISO itu ISO 9000 itu kan tulis apa yang dikerjakan, yang akan dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Sama. Apa kita bicarakan ini semoga saya selalu diingatkan untuk bisa mengerjakannya. Itu aja. Walk the talk. Walk the talk. That's right. Penting to walk the talk. Itu juga yang saya belajar dari Pak Yonan dulu. Udah ingat ya waktu sharing session Pak Yonan ada yang saya pakai itu leader has to be seen. Pemimpin harus terlihat. Tidak diperlu lagi pemimpin di belakang meja ngomong doang tapi tidak melakukan. That's walk the talk. Ya, jadi bahagia saya mengundang Uda karena saya bilang kemarin terjadi brain drain. Ya, orang-orang Indonesia lari, ya kemudian diaspora merasa kok saya mau ngabdi ke negara saya sendiri kok susah. Saya bilang siapa yang paling pantas dan juga adalah seorang inovator yang saya tahu punya persoalan bagaimana mengindonesiakan patennya dan saya dapat Uda Dr. Archandra Tahar. Terima kasih. Tetap salam hormat Uda ya. Terima kasih, semoga pembicaraan kita bisa membuat renungan bagi kita. Semoga pemimpin Indonesia ke depan lebih memperhatikan masalah di human capital. Bagaimana kita harus tetap belajar ya dari negara-negara yang lebih maju dari kita. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.